Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini sebentar lagi kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua terlebih dahulu bersatu dalam doa, memohon pimpinan Roh Kudus atas kita, agar kita dapat mengerti dan memahami firman Tuhan ini dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini karena kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Kami mohon biarlah Engkau pimpin kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Demikian juga hamba-Mu pada saat ini, boleh kiranya memperoleh pertolongan yang datang daripada-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 59 ayat yang pertama. Yesaya 59 ayat yang pertama, demikian bunyinya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sekali lagi saya bacakan bagi kita, Yesaya 59 ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada sebuah cerita di mana ada seorang pedagang sayur yang sebelum melakukan segala sesuatu dalam hidup dan kehidupannya, yaitu terlebih-lebih ketika ia ingin menjajakan dagangannya atau pergi ke pasar, ia selalu berdoa. Tidak pernah ia telat, tidak pernah ia lupa. Ia selalu berdoa. Ia selalu memohon pertolongan Tuhan agar ia senantiasa diberkati dan disertai oleh Tuhan di dalam apa yang ia lakukan dan apa yang ia perbuat. Saudara-saudara, setelah ia berdoa, ia baru berangkat menuju pasar tempat ia menjajakan dagangan sayurnya. Biasanya ia menumpangi sebuah taksi atau angkot langganan untuk pergi ke pasar. Dan angkot atau taksi langganannya itu pun berangkat di dalam jam atau waktu yang sama. Jadi ia sudah tahu kapan harus berangkat dari rumah dan kapan harus menunggu di tempat biasa ia menanti angkot langganannya itu lewat. Nah, suatu ketika Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti biasa pagi-pagi benar tukang sayur ini sudah bertelut. Ia berlutut memuji dan muliakan nama Tuhan, dan ia berdoa memohon belas kasihan Tuhan atas hidup dan kehidupannya, memohon berkat Tuhan atas hidup dan kehidupannya pada hari itu. Dan setelah ia memuji memuliakan nama Tuhan, ia berdoa, ia kemudian mengambil hal-hal yang dapat dikatakan yaitu barang dagangannya untuk dibawa ke pasar. Nah, ketika ia pergi ke tempat menanti akan kedatangan angkot langganannya, tiba-tiba sebuah peristiwa terjadi di mana ia tidak sengaja terpleset ketika ia menyeberangi sebuah titian atau jembatan kayu, sehingga ia terjatuh ke dalam lumpur. Akhirnya saudara-saudara, seluruh dagangannya, sayur-sayurannya, bahkan baju pakaianmu daripada tukang sayur ini kotor semua. Dan mau tidak mau, hari itu ia harus batal pergi ke pasar, kembali pulang ke rumah, membersihkan pakaiannya, bahkan juga barang dagangan atau jualanan sayurnya. Nah, saudara-saudara, betapa sedihnya tukang sayur pada hari itu. Di dalam hatinya juga bukan hanya ada sedih, saudara-saudara. Di dalam hatinya ada amarah,
ada pertanyaan yang ditujukan kepada Tuhan. Ia mengatakan dan bertanya kepada Tuhan, kenapa hari itu ia terpeleset? Kenapa ia harus gagal hari itu dalam berjualan? Padahal ia telah berdoa, ia telah memuji nama Tuhan, ia telah memanggil nama Tuhan, ia telah memohon pertolongan yang datang daripada Tuhan. Namun kenapa Tuhan membiarkan dia terjatuh, terpleset, bahkan gagal di dalam yaitu kegiatannya pada hari itu untuk berjualan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, esok harinya tukang sayur ini seperti biasa kembali melakukan rutinitas yang biasa yang ia lakukan. Namun ada bedanya. Hari itu saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, tukang sayur ini nampaknya enggan berdoa. Ia hanya diam, memandang barang dagangannya. Kemudian setelah itu ia mengangkat barang dagangannya, sayur-sayur yang akan ia jual ke pasar, kemudian berangkat pergi menunggu angkot yang biasanya setia menjemput dia di dalam waktu jam yang sama. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ia sampai di tempat tujuan atau tempat ia menanti angkot, ternyata saudara-saudara, angkot yang ditunggu-tunggu, angkot yang dinanti-nanti itu tidak datang-datang juga. Ya kira mungkin saat ini angkot itu sedang berhenti di suatu tempat, hanya terlambat sebentar. Akhirnya ketika ia lihat jam tangan, ternyata sudah cukup lama angkot ini sudah, artinya telat. Dan ia pun kebingungan, kenapa angkot ini tidak datang hari ini, tidak biasanya. Dan ketika ia mencari informasi dari orang-orang yang ada di situ juga, ternyata ia mendapat informasi bahwa angkot yang biasa ia tumpangi, yang biasa menjadi langganannya kemarin, mengalami kecelakaan atau musibah. Seluruh orang-orang yang ada di dalam angkot itu beserta dengan supirnya dikatakan tewas atau meninggal. Nah, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, saat itu sang pedagang sayur terduduk lemas setelah mendengar berita itu. Ia membayangkan apa yang akan terjadi jika ia kemarin tidak terpleset, terjatuh ke dalam lumpur. Artinya ia tetap dapat naik mengikuti angkot langganannya itu pergi ke pasar. Artinya nasibnya pun akan naas. Nah, saudara, dari situ ia menyadari bahwa doanya tidak sia-sia sebenarnya. Dan Tuhan sebenarnya selalu menjawab dan mendengarkan doanya. Tuhan selalu memberikan cara untuk menolong dia di dalam cara-cara yang mungkin sulit ia pahami pada mulanya sebelum ia tahu kepada akhirnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, pertolongan Tuhan itu berbeda di dalam cara dan waktunya untuk menolong dan menyelamatkan kita. Kita tidak bisa menyelami cara, bentuk, metode, model bagaimana cara Tuhan menolong atau memelihara kita. Namun yang pasti saudara-saudara, bahwa ia setia. Memang seolah-olah kita tidak merasa dijawab.
Kita merasa tidak didengar doa-doa kita. Namun sebenarnya Ia mendengar. Dikatakan dalam nas firman Tuhan bagi kita hari ini, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong orang-orang yang berseru kepadanya. Nah, jadi saudara-saudara, teruslah percaya dan berdoa. Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang setia. Ia tidak akan pernah mengabaikan anak-anaknya yang berseru, yang memanggil siang dan malam. Jika saat ini saudara-saudara sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami persoalan, sedang mengalami sakit penyakit, mengalami situasi-situasi yang berat, saudara jangan menyerah dan jangan berhenti untuk berdoa dan percaya. Terus saja berdoa. Karena Allah, kita adalah Allah yang setia. Allah senang dengan orang-orang yang selalu setia berdoa dan memanggil namanya. Ingat, pertolongan Tuhan di dalam waktu dan caranya itu berbeda. Tetapi Ia setia. Ia pasti menolong dan menjawab doa kita. Yang penting saudara percaya, sabar, dan terus berdoa. Dan selain itu, jika kita mau melihat ayat selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan bagi kita adalah yaitu selalu berusaha untuk meminta ampun kepada Tuhan di dalam doa kita. Karena saudara-saudara dikatakan dalam ayat yang kedua mengatakan bahwa hal yang membuat doa kita tidak didengar juga oleh Tuhan adalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang tidak diakui kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, hendaklah kita selalu mengaku dosa kita. Agar doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Agar doa kita dijawab. Karena yang menjadi penghalang dia katakan tadi dalam ayat yang kedua itu, yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah adalah dosa-dosa kita. Karena itu mari kita introspeksi diri kita sendiri. Lihat kembali ke dalam diri kita terlebih dulu. Jangan-jangan kita telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan kita masih belum mengakui itu kepada Tuhan. Kita belum bertobat. Karena jika kita bertobat, menyesali dosa dan kesalahan kita, maka Ia yang setia akan mendengar, mengampuni, dan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena tadi kami telah mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah kiranya itu semua boleh tertanam kuat dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pengajaran yang begitu luar biasa hari ini. Saat ini Bapa, kami ingin menaikkan doa kami. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai dan kasihi ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, bahkan pemimpin-pemimpinnya dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Terlebih saat ini Tuhan, bangsa negara kami sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19. Biarlah kiranya Engkau menolong Tuhan, bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, agar dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Demikian juga ya Tuhan, biarlah setiap orang-orang yang terpapar akan wabah ini boleh disembuhkan. Mereka yang sakit di rumah sakit atau di tempat-tempat penampungan, Tuhan memberikan pemulihan dan kepulihan. Demikian juga tenaga kesehatan ataupun tenaga relawan yang begitu luar biasa Tuhan, berjuang di garis terdepan. Engkau berikan kepada mereka kemampuan, sehingga melalui tangan-tangan mereka Tuhan, kesembuhan boleh terjadi. Demikian juga Bapa, kami berdoa saat ini, biarlah kiranya ya Tuhan, apa yang
dirancanakan, apa yang diprogramkan oleh pemerintah bangsa negara kami boleh diikuti dengan sukacita oleh masyarakat. Karena kami tahu Tuhan, ada banyak masyarakat yang masih belum dapat tunduk ataupun mengikuti anjuran akan apa yang diinginkan oleh pemerintah agar mata rantai penyebaran virus corona ini dapat diputuskan. Kami mohon Tuhan, Engkau menjamah setiap hati orang-orang atau masyarakat agar dapat mendengar anjuran dari pihak pemerintah, sehingga penyebaran virus corona ini boleh segera atau dapat dihentikan, bukan sebaliknya semakin melonjak. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kami berdoa pada saat ini untuk setiap anak-anak Tuhan di mana saja berada. Biarlah kiranya ya Tuhan, mereka tetap setia berpegang dalam iman dan pengharapan di tengah-tengah badai COVID-19 ini. Biarlah mereka tetap hidup di dalam Tuhan, dan demikian mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan, dan mereka juga boleh mendengarkan setiap anjuran atau petunjuk-petunjuk disampaikan oleh pemerintah dalam rangka memutuskan penyebaran mata rantai COVID-19 ini. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan, persoalan, permasalahan dalam hidup dan kehidupannya. Biarlah apabila saat ini Tuhan mereka menghadapi itu semua, biarlah tangan Tuhan yang perkasa dan kuat itu mengangkat setiap beban pergumulan persoalan mereka, melepaskan mereka dari setiap persoalan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan mereka. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang bersedih diberikan penghiburan, mereka yang berbeban berat dilegakan. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kami berdoa, mereka yang berkekurangan diberikan kelimpahan. Mereka yang saat ini mengalami kegentaran, bahkan mungkin keputusasaan akibat pergumulan yang begitu berat, diberikan kembali pengharapan, diberikan kekuatan, dan biarlah mereka tetap berharap di dalam Tuhan. Sebab Tuhan kami, Allah yang kami panggil sebagai dalam Yesus Kristus, adalah Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang kuat, Allah yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami satukan doa kami saat ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan. Dan saat ini kami bersama ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.